Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin Ringan ini mempresentasikan tugas proyek manajemen biaya. Ini terkait tugas manajemen biaya, um, Activity Based Management studi kasus di PT XYZ. Salah satu unit produksi PT XYZ adalah thermal transfer ribbon yang digunakan untuk berbagai aplikasi labelan di sektor PNB seperti manufaktur, logistik, retail, dan rumah sakit. Untuk mencetak barcode, label pengiriman, label komponen, gelang identitas pasien, serta pelabelan produk yang memerlukan keterangan spesifik. Alat produksinya bisa dijabarkan menjadi berikut. Pertama, jemur roll sebagai raw material utama diimpor lalu diterima oleh pabrik dan diperiksa kualitasnya. Jemur roll dipindahkan dan disimpan di gudang bahan baku menunggu perintah kerja, lalu jemur roll dipindahkan ke mesin slitting. Operator melakukan setup mesin seperti mengatur pisau, lebar, dan lain-lain sesuai pesanan customize. Mesin potong atau setting jumbo roll besar menjadi roll kecil sesuai dengan ukuran presisi yang dipesan pelanggan. Lalu hasil roll kecil diperiksa atau inspeksi untuk memastikan kesesuaian spesifikasi. Roll kecil yang sudah lolos QC dikemas, diberi label, dan dimasukkan ke dalam kotak. Barang jadi tersimpan di gudang lalu jadikan untuk pengiriman pelanggan B2B. Berikut adalah aktivitas nilai tambah atau high value added activity. Dalam konteks ini, pelanggan bersedia membayar untuk aktivitas ini. Jika aktivitas ini dihilangkan, nilai produk atau layanan bagi pelanggan akan menurun secara nyata. Berdasarkan buku referensi menyebutkan contoh aktivitas seperti mendesain, memproses, dan mengirimkan produk atau layanan. Contohnya adalah proses produksi ke proses listing. Pelanggan memesan ukuran khusus dan aktivitas inilah yang mengubah bahan baku menjadi produk jadi yang mereka inginkan. Cost drivennya jam mesin dan jumlah batch produksi. Lalu pengiriman produk ke logistik luar, aktivitas ini memastikan produk yang jadi sudah di-customize sampai ke tangan pelanggan. Pelanggan membayar untuk mendapatkan barang di lokasi mereka. Cost drivennya jumlah pengiriman dan jumlah order pelanggan. Pengawasan atau packaging, aktivitas ini melindungi thermal transfer ribbon yang sensitif dari kerusakan selama proses transit. Analisis rantai nilai dari tugas saya sebelumnya mencatat bahwa ini adalah sebuah perlindungan produk yang sangat penting bagi pelanggan untuk menerima produk dalam kondisi sempurna. Terus drivernya jumlah unit yang dikemas dan jumlah kerja pengemasan. Lalu ada pengembangan solusi khusus atau co-development product. Program co-development product yang bekerja sama dengan pelanggan untuk mengembangkan solusi spesifik menurut saya dan aktivitas HVA. Ini secara langsung menciptakan produk unik yang tidak dapat bersaing. Cost drivernya jumlah proyek custom, jumlah R&D, dan jumlah mesin. Belajar mesin. Ada dukungan teknis, sales after sales service. Layanan penerjunan seperti dukungan teknis dan instalasi adalah AFA karena membantu pelanggan menggunakan produk PT XYZ secara efektif. Ini meningkatkan nilai produk dengan memastikan produk tersebut berfungsi dengan baik di pelanggan. Cost drivennya jumlah panggilan layanan service call atau jumlah layanan teknis. Selanjutnya adalah nilai bertambah rendah atau value added activity. Aktivitas ini menghabiskan waktu, sumber daya, dan tempat, tetapi menambah sedikit atau tidak memberikan kontribusi sama sekali untuk memuaskan kebutuhan pelanggan. Jika aktivitas ini dijalankan, kepuasan pelanggan atau nilai yang mereka terima tidak akan berkurang atau berkurang tidak akan terasa. Tujuan manajemen untuk mengurangi dan mengoptimasi aktivitas ini. Budget activity-nya itu contohnya administrasi impor atau biaya cukai. Ini adalah level A karena pelanggan tidak membayar untuk proses administrasi. Cost-drivennya jumlah PO impor dan jumlah pengiriman impor. Lalu ada inspeksi bahan baku. Pelanggan mengharapkan bahan baku yang berkualitas. Mereka tidak membayar PT XYZ untuk mencari bahan baku yang cacat. Cost-drivennya jumlah inspeksi dan jumlah batch penerimaan. Lalu ada perpindahan, moving atau material handling. Aktivitas ini mencakup semua perpindahan bahan baku, contohnya memindahkan jumlah jomborol ke penerimaan ke gudang dan dari gudang ke mesin slitting. Pelanggan tidak membayar untuk perpindahan ini. Cost drivennya jumlah perpindahan atau number of move. Penyimpanan storage atau warehousing, menyimpan jumborol bahan baku atau jumborol bahan jadi di gudang LFA, bersedia menghabiskan ruang, mengikat modal, dan berisiko rusak. Cost drivennya luas area penyimpanan dan rata-rata jumlah inventaris. Lalu ada persiapan setup mesin slitting. Setiap
kali PT ZZ menerima pesanan SMS baru, mesin setting harus diatur. Pelanggan tidak peduli waktu setup ini. Cost driven-nya jumlah setup dan waktu setup. Inspeksi atau kontrol kualitas produk jadi, berdasarkan materi kuliah, secara eksplisit mengartikan inspeksi sebagai LFA. Cost driven-nya jumlah inspeksi QC dan jumlah unit yang diinspeksi. Lalu proses menunggu atau waiting, waktu tunggu adalah LFA, termasuk waktu jumbo roll menunggu di proses mesin slitting menganggur atau idle dan waktu roll jadi menunggu dikirim. Cost driven-nya jumlah tunggu atau idle time. Pengerjaan ulang atau reparasi jika terjadi kesalahan dalam proses slitting, misalnya lebar salah, gulungan tidak rata, dan produk tersebut harus dikerjakan ulang. Aktivitas ini ada LFA. Untuk perbaikan yang memungkinkan dilakukan oleh layanan penjual, pelanggan mengharapkan produk yang berfungsi, bukan produk yang perlu diperbaiki. Cost driven-nya jumlah unit cacat dan jumlah pengerjaan ulang. Lalu selanjutnya ini adalah bagan berdasarkan buku Management of Strategic Emphasis Stephen Smith. Uh, ini ada beberapa bagannya yang akan diaplikasikan ke PT XYZ. Yang pertama, administrasi impor biaya masuk. Apakah aktivitas ini dibutuhkan untuk memenuhi spesifikasi produk? Tidak, pelanggan tidak peduli soal bea cukai. Apakah aktivitas ini dibutuhkan untuk kelangsungan organisasi? Ya, wajib karena secara hukum untuk mendapatkan bahan baku. Dapatkah frekuensi pemicunya dikurangi? Tidak, pemicunya adalah pengiriman impor. Tujuannya untuk efisiensi, bukan reduksi. Lalu apakah aktivitas mengandung tugas penilai rendah? Ya, seluruh aktivitas ini adalah LFH. Hilangkan aktivitas penilai tambah rendah untuk menurunkan biaya. Seperti apa? Untuk otomisasi atau hilangkan rework dengan menyimpan master data HS code di sistem. Saat staf membuat PO untuk Jamborol, HS code yang sudah divalidasi dan terkunci otomatis terisi. Ini menghilangkan LFH beresiko salah ketik HS code yang bisa menyebabkan denda atau penundaan barang. Lalu inspeksi bahan baku, apakah dibutuhkan untuk memenuhi spesifikasi? Ya, dibutuhkan. Dapatkah frekuensi dikurangi? Ya, bisa dikurangi. Menerapkan program supplier certification dengan induk di Jepang agar tidak perlu lagi menginspeksi 100% jumbo roll yang datang. Lalu, apakah aktivitas mengandung tugas penilaian rendah? Ya. Lalu, beralih sepenuhnya ke audit sertifikasi supplier induk daripada inspeksi fisik di daerah pengiriman barang. Lalu perpindahan material atau handling, apakah aktivitas dibutuhkan untuk memenuhi spesifikasi produk? Tidak, pelanggan tidak peduli. Apakah aktivitas dibutuhkan untuk kelangsungan produk? Ya, dibutuhkan agar produksi berjalan. Dapatkah frekuensi pemicu dikurangi? Pemicunya adalah jarak, bisa dikurangi dengan perbaikan tata letak pabrik, mengubah tata letak pabrik, memindahkan gudang jamboro lebih dekat ke area mesin slitting untuk mengurangi jumlah tempuh forklift. Apakah aktivitas mengandung tugas pelanggan rendah? Ya, material handling ada LFA. Merancang alur produk point of use di mana jamboro dikirim langsung dari penerimaan ke mesin tanpa singgahan di gudang perantara. Lalu untuk proses penyimpanan di gudang, apakah aktivitas dibutuhkan untuk memenuhi spesifikasi? Tidak, pelanggan tidak membayar waktu untuk barang yang disimpan. Apakah aktivitas dibutuhkan untuk langsung produksi? Ya, sangat saat ini dibutuhkan sebagai buffer inventories. Dapatkah frekuensi pemicu dikurangin? Ya, pemicunya adalah jumlah inventories bisa dikurangi dengan JIT. Penerapan sistem just in time dengan supplier induk untuk mengurangi jumlah inventaris jumper roll yang harus disimpan. Apakah aktivitas mengandung tugas penilaian rendah? Ya, penyimpanan dari NFA dengan cara menerapkan sistem just in time dan cross docking untuk jumbo roll bahan baku, serta memproduksi roll jadi sesuai jadwal pengiriman dengan mempercepat waktu setup mesin. Proses persiapan atau setup mesin, apakah aktivitas dibutuhkan untuk spesifikasi produk ini memenuhi permintaan pelanggan? Ya, dibutuhkan untuk membuat spesifikasi customers label. Dapatkah frekuensi pemicu dikurangi? Ya, pemicunya adalah waktu setup bisa dikurangi dengan perbaikan proses, menerapkan teknik SMAD atau Single Minute Exchange of Die untuk mengurangi waktu penggantian pisau slitting dari 30 menit menjadi di bawah 5 menit. Lalu aktivitas lainnya adalah apakah mengandung tugas penilaian rendah? Ya, persiapan adalah LFA dengan membuat toolkit khusus setup sehingga operator tidak perlu cari-cari alat untuk menghilangkan waktu tunggu LFA. Lalu ada pengerjaan ulang atau rework. Apakah aktivitas ini dibutuhkan? Tidak, pelanggan mau produk yang benar di percobaan pertama, bukan yang diperbaiki. Apakah aktivitas ini dibutuhkan untuk langsung organisasi? Tidak, ini murni pemborosan. Lalu dapatkah aktivitas dihalangan? Ya, dengan meningkatkan kualitas proses agar tidak ada yang cacat. Melakukan tidak ada kesalahan 100% pada mesin setup agar pisau tidak mungkin terpasang dengan lebar yang salah, menghilangkan akar penyebab dari reworknya.
Lalu waktu menunggu, apakah aktivitas dibutuhkan untuk memenuhi spesifikasi produk? Tidak, pelanggan tidak membayar untuk waktu menunggu. Apakah aktivitas dibutuhkan untuk kelangsungan organisasi? Tidak, ini murni pemborosan. Lalu, dapatkah aktivitas dihilangkan? Ya, dengan penjadwalan dan alur proses yang lebih baik. Menggunakan sistem Kanban visual untuk menjadwalkan produksi, memastikan mesin fitting tidak pernah idle menunggu persiapan jam roll dari gudang. Lalu ini adalah salah satu contoh video dari aktivitas produksi di perusahaan PT XYZ. Yang pertama, produk yang dihasilkan digunakan untuk barcode, seperti barcode rumah sakit, seperti ini. Lalu juga untuk bahan chemical, eh, lalu untuk price tag, dan berbagai industri lainnya, terutama untuk labeling. Labeling yang digunakan untuk pengemasan. Lalu ini adalah proses dari eh, aktivitas eh, barang jadinya, yaitu untuk sebagai scanning barcode. Dari scanning barcode ini adalah spesifikasi, ini adalah bentuk dari aktivitas produksi, packaging, dan tata letak manufaktur plan-nya, lalu dari sistem production, dan bagaimana dari bahan baku jamur roll besar menjadi customized ke jamur roll yang kecil. Dari bahan bakunya adalah proses chemical untuk penerapan di tintanya. Ya, itu adalah videonya. Demikian presentasi dari saya. Jika ada uh, feedbacknya, mohon maaf jika ada salah. Terima kasih.